Hai guys, welcome back to 62. Kembali lagi bersama gue Anderson dan gue Dave. Jadi di video kali ini kita akan menjawab Q&A yang kita udah buat di story. Gue sama Anderson, dan kita udah rangkum ada 13 pertanyaan yang kita bakal jawab di sini. Dan ini 13 pertanyaan menurut kita berdua itu pertanyaan yang Penting paling penting dan berfaedah dari segitu banyak. Soalnya ada banyak banget yang nanya. Iya. Jadi langsung aja, gue mulai dari question yang pertama. Kok di Aussie udah berapa lama, and ke Aussie tujuannya ngapain aja? Jadi gue datang di Aussie, tepatnya di Sydney di tahun 2016. Itu gue kesini buat kuliah dan gue belajar civil engineering, yang dimana degree gue 4 tahun dan gue baru lulus awal tahun ini. Kalau lu gimana? Jadi gue di sini baru 6 bulan dan gue sekarang tuh lagi ambil college Pacific Training Group, hospitality gitu. Tapi kemarin gue udah lulus dari UPH, ambil entrepreneurship. Terus sekarang gue di sini, gue juga masih lagi nyari kerja, tapi gue part time model sama influencer gitu. Ini panutan saya guys. Ada. Pertanyaan kedua gue ya. Iya. Keadaan COVID di Aussie kayak gimana kok? Di sini udah lumayan aman sih, soalnya kayak udah 3 hari ini udah 0 cases. Terus kayak ya dari 2 bulan lalu ya, di Aussie itu udah lumayan normal sih. Bukan Aussie sih, Sydney. Lebih tepatnya soal Melbourne serem. Tapi di sini udah lumayan normal lah. Dari kemarin kita udah bisa nge-gym, udah dari 2 bulan atau 3 bulan. Sebenarnya restrictionnya di East dari tanggal Juni 13, sangat gua. Dan Aussie itu parah-parahnya bulan Maret April. Iya. Kayak Jakarta sama Indo juga sama, kayak sekitar tanggal segituan nggak sih? Iya, tapi Maret Indo 23 itu mulai parah banget di Aussie. Tapi gara-gara di Sydney lumayan oke. Pemerintahnya Pemerintahnya sih di sini mengangkat restriction pada tanggal Juni 13. Kebetulan Melbourne juga diangkat, tapi entah kenapa kasusnya tambah lagi di Melbourne. Ini gara-gara Black Lives Matter itu kan sih? Enggak ya? Katanya sih gara-gara itu, tapi ya ada isu juga, katanya ada Victoria sih sebenarnya, gara-gara Victorianya. Iya, gara-gara Victoria. Nah guys, terus kemarin beberapa minggu lalu di City juga sempat nambah kasusnya gara-gara ada satu cowok ya. Dia dari Victoria itu wilayah Melbourne, dan dia ke Sydney tanpa mengetahui kalau dia tuh ada simptom virus itu. Jadi udah dari nyebar. Di mana di Sydney? Di daerah namanya Casula. Tapi di Sydney gue akuin bener-bener hebat sih. Kayak kalau misalnya ada cases gitu langsung dikasih tahu di mana yang kena. Pokoknya di sini tuh kayak lebih ketat lah. Terus orang-orangnya juga lebih tahu diri sih, bisa dibilang. Makanya kayak bener-bener kayak case-nya dikit banget sampai sekarang. Dan sekarang pun even though case-nya udah dikit banget, tapi orang masih banyak loh yang gue lihat masih pakai masker nggak sih? Kita tuh bener-bener termasuk considerate, even though udah begitu termasuk aman lah ya Sydney. Ya orangnya termasuk oke lah. Dan sekarang question ketiga, sneaker kesukaan lu apa? Oke guys, jadi untuk kalian yang mungkin udah lihat Instagram gue tuh demen banget sama Air Jordan 1. Tepatnya gue demen banget sama Air Jordan 1 Chicago. Dan sebenarnya tuh gue mulai demen sneaker, sedikit curcol ya. Gue demen sneaker tuh gara-gara Yeezy. Ya gue terbawa dari hype di tahun 2016. Tapi emang dari awalnya gue emang udah suka pakai sneaker. Tapi it's just that Yeezy brought me in, dan semakin lama gue makin ngerti kayak sneaker culture tuh kayak gimana. Dan emang dari sejarah kayaknya sneaker yang modelnya nggak berubah jauh tapi tetap awet itu Jordan 1 nggak sih? Kayak Jordan in general. Itu udah dari lama sih. Iya. Dan sampai udah segitu lama tapi masih bener-bener hype banget sampai sekarang. Dan harganya mahal banget kan yang lu sebut tadi. Iya. Gara-gara yang film apa kemarin? Gara-gara Last Dance Ya. Gila, harganya langsung naiknya segitu gede. Kalau lu ada sneaker kesukaan nggak? Kalau gue so far sampai sekarang gue suka Sacai sih. Soalnya kayak sih, guys. Sacai itu bener-bener sepatu yang bener-bener dari bentuknya aja sleek, terus kayak itu juga bikin tinggi gara-gara kayak bawahnya tuh tapi kayak nggak kelihatan gitu loh, terus sepatunya enak dipakai. Tapi ada yang ngatain kayak sepatu Sacai itu somehow kelihatan kayak kapal kalau lu lihat sekilas, ya nggak sih? Tapi keren sih menurut gue, dan gue suka banget kayak itu sepatu yang jujur gue beli lumayan mahal tapi gue nggak regret soalnya kayak emang comfortable dipakai. Adem, terus bener-bener comfortable guys. Gue berjamin itu Sacai lebih enak daripada Ultra Boost to some extent ya. I agree. Dan
gimana sih? Jadi tuh bagian upper Sakai itu terbuka, jadi gak bikin kaki lu kalau pakai kaos kaki tuh kadang suka bau kan, tapi banyak airflow di Sakai, ventilasi gitu loh. Jadi udah it's a really good sneaker, good choice. Tapi kayak the only thing yang gue kurang suka sama Sakai itu ya sebenarnya dia bikin low key bikin tinggi, cuma gara-gara itu dia kayak sepatu itu ada kayak turun dikit gitu loh, nggak flat. Gara-gara sepatunya tuh bawahnya tuh naik ke atas gitu loh. Bener. Jadi intinya Sakai is a good shoe kalau kalian mau beli. Sekarang udah punya pacar belum kak? Belum sih. Ayo. Kalau lu udah ada belum? Masa Kak dia belum punya pacar? Belum ada. Guys, kalau saya single. Gua udah kemarin loh. Jomblo ya. Wah ini hoax ini hoax ini. Gak boleh ini. Masa Kak dia jomblo? Jomblo. Masih nyari lah, belum ada. Single ya. Lagi masih mau fokus karir. Question nomor 5. Kak kok bisa di endorse Culture Kings sama brand-brand Aussie lainnya? Jadi tuh kemarin itu ya gue kaget sih, soalnya untuk pendapat gue sendiri, Instagram gue masih termasuk kecil banget dibanding orang-orang yang jauh lebih gede dan jauh lebih eksis di luar sana. Tapi mungkin mereka demen sama konten streetwear kali ya, dan ya gue termasuk bersyukur sih bisa di reach out sama mereka. Sebenarnya ya mungkin gara-gara konten kita tuh emang streetwear, Culture Kings kan emang streetwear kan, terus mungkin gara-gara kita waktu itu post-post di Instagram pakai hashtag segala macam, ya mereka mungkin lihat gitu. Dan gue juga bersyukur banget sih soal Culture Kings tuh one of the biggest streetwear store in Australia. Kayak followersnya aja ada 900,000, dan gue akuin Culture Kings dan brand-brand Aussie lain tuh kalau endorse tuh bener-bener all in banget. Kayak mereka tuh bener-bener nggak kasih cuma satu barang, tapi mereka bisa kayak kasih, misalnya mereka mau suruh promote satu baju, tapi mereka kayak lu mau celana juga nggak, lu mau sepatu juga nggak, kayak gitu. Terus itu kadang kalau kita minta fee aja mereka masih kasih bayan, kayak harga-harga barang yang kita endorse tuh mahal banget, kayak bisa sekitar $100, $200 satu barangnya, dan mereka tuh emang bener-bener menurut gue baik banget sih. Ya, it's an amazing brand. Gue masih kaget sih pas gue buka email gue kayak anjir, ini gue kayak menang lotre gitu loh, kayak apaan, kayak saya Instagramer kecil di reach out sama mereka. I think kayak followers bukan masalahnya sih, cuma mungkin gara-gara mereka suka konten kita gitu loh. Bener kayak sih. Kita kan kontennya emang streetwear, sepatu, dan itu emang kita tuh bisa buat konten buat mereka lah, cocok lah sama brand mereka gitu. Yeah, maybe it's about the quality and content ya. Yeah. Dan kayak mungkin kayak kita juga dapat dari Zainrobe, Helen Stein Brothers, brand jeans gitu-gitu semua juga ya gara-gara kita mungkin sebenarnya ya kita ya kalau gue jujur ya followers kita berdua tuh nggak semua dari sini, tapi kayak mereka tuh mungkin suka sama konten kita ya, dan kita punya gaya foto, edit ya, itu kan semua ngaruh. Jadi nggak semua dari followers doang lah menurut gue juga ngerasa itu gara-gara hoki juga sih guys. Iya, hoki juga sih. Hoki sih. Question number 6, tinggi badannya berapa kok? Waduh, saya pendek banget. 173 sih. Lu berapa? Gue 178, tapi kita berdua di sini tuh termasuk gimana ya? Rata-rata atau kadang pun termasuk pendek gitu loh. Kita pendek sih. Soalnya tuh orang bule emang orang Australia tuh emang tinggi-tinggi. Apalagi kalau kita ke gym sih, itu kayak bener-bener di gym semua badan-badan tuh tinggi-tinggi, gede-gede. Tapi emang gennya bule sih, yang ngasih kita. Iya. Ya sebenarnya kita nggak pendek banget, cuma gara-gara lihat mereka setinggi itu. Ya guys, emang rasanya beda banget gitu. Kalau misalnya kita pulang ke Jakarta kan mungkin kita ngerasa biasa aja nggak sih kalau di Indo. Tapi kalau di sini bener-bener kita kayak short. Kita harus pendek sih. Oke, question nomor 7. Kenapa channel YouTube-nya namanya 62? Nah guys, ini gue udah sering ditanya berkali-kali, dan bagus sih untuk ada yang nanya ya, dan gue mau cerita juga. Sebenarnya simple, 62 itu apa? Indonesia, 62 kan? 62 itu counting code telepon Indo, plus 62. Dan siapa Final sekali ya? Dan siapa sih yang ngusulin buat nama itu, gue juga lupa sih. Ya, oke guys, jadi sebenarnya 62 tuh kalau kalian tahu ada gua, ada Dave, terus ada teman kita Son, Derek, dan Leo. Tapi sekarang tuh kita lagi pisah-pisah, terpencar. Kita lagi berpetualang. Gua sama Dave lagi di Sydney, Son lagi di Florida, terus Derek dan Leo kebetulan masih di Jakarta. Dan iya, pertama tuh channelnya gue pengen bikin untuk berbagi ide dari kita berlima masing-masing gitu loh.
dari berbagai negara lah, kan anggapannya kayak mereka ada yang di Indo, ada yang di US, ada yang di Aussie. Cuma mungkin sekarang ini emang kontennya lebih banyak kita yang berdua yang buat, soalnya kan ya kita berdua gitu kan, jadi kayak kita ada saling effortnya segala macam. Kalau misal kayak mereka kan mungkin sendiri-sendiri, terus mungkin mereka juga sibuk. kebetulan sekarang lagi sibuk gara-gara pengaruh COVID juga. COVID ngaruh ke semuanya sih Iya, benar-benar 2020 is not a good year, tapi semoga bakal lebih baik lah ya. Dan yang bikin 62 yang ngusulin ide itu gue. Oh, lu yang buat? Gue yang ngusulin dan semuanya. Oh ya udah boleh. Tapi kayak maksudnya menurut gue wajar sih, soalnya kayak sekarang negara yang paling, bukan negara yang paling safe sih, cuma keadaan kita berdua yang paling safe di Sydney. Kayak COVID-nya tuh paling last case. Jadi kayak kalau di Indo serem kan, di US juga serem. Jadi ya kita berdua lebih punya banyak waktu, terus jadi kayak free buat konten. Peluang untuk bikin konten buat channel 62 ini sekarang lebih banyak di kita. Soalnya teman-teman kita, apalagi Jakarta lagi PSBB, dan di US juga kasusnya ngeri banget. Kemarin udah tembus berapa tuh? 3 juta subscriber ya? Subscriber ke corona guys, itu ini bener-bener serem sih. Iya, gila sih. Sydney kita bersyukur sih, kita di Sydney aman. Oke, question number 8. Kak, gimana caranya dapetin followers begitu banyak? Wah, ini pertanyaan tepat banget untuk tanya Senpai. Ya, lu juga followersnya banyak sih, cuma ya sebenarnya kayak kita, gue di Instagram udah dari kayak 3 tahun lalu deh. Maksudnya kayak gue di Instagram udah dari 5 tahun lalu, cuma mungkin gue baru mulai into fashion sama streetwear sama sneaker itu kayak baru 3 tahun lalu. Kayak pertama-tama gue juga dulu dari Yeezy sih. Yeezy yang kayak bener-bener It's a game changer. Yeezy is game changer. Kayak dulu gue suka Yeezy, terus gue jadi suka apa sih kayak baju fashion juga, streetwear. Dari situ tuh gue jadi sering foto sama teman-teman. Tadinya iseng-iseng, lama-lama gue kayak gue mau foto serius nih buat Instagram gue gitu. Akhirnya ya gue sering upload foto. It's like a growing trend and movement juga nggak sih? Tapi kayak emang naiknya tuh pas zaman Yeezy ya. Gila. Sama ya sekarang sih jujur streetwear udah rada turun sih. Cuma kayak dulu tuh bener-bener emang kalau pakai baju, misalnya pakai baju off-white atau pakai sepatu Yeezy tuh udah kayak wow, kece ya. kayak bener-bener followersnya langsung tambah banyak. Apalagi kalau lu pakai hashtag atau apalagi kalau lu di repost kayak channel kan sering di repost hypebeast. Nah guys, jadi kalau gue tuh awalnya mulai Instagram, kalau Dev kan udah 5 tahun. Kalau gue tuh paling dari akhir pertengahan 2017 gue ingat. Dari situ gue masih mulai foto. Soalnya gue pengen gitu loh, gue pengen di repost sama page-page gede kayak tadi yang lu bilang kayak Hypebeast, Nice Nobiety kan. Terus dulu ada satu page namanya Boost Vibes, itu tuh benar-benar terkenal banget. Isinya nge-repost foto sepatu, mainly Yeezy, Ultra Boost, NMD. Nah dari situ gue menjalankan Instagram gue dengan impian gue bisa di repost dan di recognize orang-orang. Dan terjadi foto karya gue. Dan sempat terjadi, tapi sampai sekarang gue belum pernah di repost Hypebeast main page-nya ya. Tapi kalau Nice Nobiety, Hypebeast Kicks ya udah gede-gede semua sih. Itu page yang paling terkenal nggak sih di bagian streetwear, sneakers segala macam. Ibaratnya itu kayak page panutan streetwear sih. Iya bener sih. Tapi menurut gua konten dia ya worth buat di repost, sama emang bener-bener bagus banget lah. Kayak misalnya kayak dia pakai kameranya juga kamera bagus, terus dia punya sepatunya juga sepatu yang lagi hits. Maksudnya kayak pantas sih buat di repost, dan foto lu juga bagus sih. Jadi wajar. Tapi untuk tips yang buat nambahin followers, yang penting kalian konsisten aja dan pakai hashtag. Kalau bisa kamera sebenarnya nggak perlu mahal banget atau bagus banget. Yang penting konten kalian, editing itu penting. Editing itu penting banget. Editing itu 50% dari hasil karya kalian. So foto juga sih, cuma foto penting ya. Tapi it's like 50-50 lah. 50-50. Lighting, editing, and the content itself. And consistency and also the use of hashtags itu penting banget. Kak lebih suka tinggal di Indonesia atau Australia? Oke, jadi balik lagi di pertanyaan, ada pros and cons ya. Gue jujur, makanan gue kangen banget sama makanan Indo. Gue kangen banget sama street foodnya. Tapi kalau di Australia gue demen, soalnya hidupnya tuh di sini kayak lebih laid back and lebih teratur gitu loh. Dan menurut gue, the people here are more accepting to who you are as a person. So dan maksudnya ini gue bukan bermaksud untuk menyinggung siapa-siapa, tapi ini menurut perasaan dan opini gue sendiri. Gue ngerasa orang sini lebih open minded sih. Dan gue nggak tahu kalau lu orang yang udah tinggal di luar ngerasa begitu atau enggak, tapi that's how I feel. Kayak living in Australia,
ya of course jauh lebih mahal ya. Mahal Living banget standardsnya lebih mahal, tapi mahal sih. I love both. I love Indo and I love Australia. Tapi emang kayak orang-orang, menurut gue sih kayak emang orang-orang di luar negeri kayak nggak tau kenapa pikiran lebih open minded. Like I don't know why, gue udah pernah ke US liburan sama teman-teman, terus gue sekarang tinggal di Aussie. Emang gue ngerasa emang teman-teman gue di sana atau orang-orang di sana mungkin lebih open minded lah daripada di Indo. Yeah. Tapi gue ngerasa in the future efeknya juga bakal lebih diterima sama orang Indo sih. Iya, I believe lama-lama people sih. will be more open minded in Indonesia. Oke, sekarang kita question number 10. Kok Dev, kok di Aussie bisa masuk agency model? Wait. Jadi gue 3 bulan terakhir lah, gue kayak coba-coba daftar-daftar agency model. Soalnya kan kayak sekarang gue juga masih nyari part time job, terus kayak sekarang gue juga part time kayak influencer gitu lah, tapi kan endorse kan nggak selalu ada, jadi gue mau cari pekerjaan lain. Jadi gue daftar agency model dan gue diterima sekarang di Royal Model sama Rosie Talent Management, dan gue udah dapat beberapa job dari mereka juga, dan sekarang gue juga masih mau apply agency model lain sih, tapi ya semoga dapat lah. Woo! Last question. Hey Anderson, how do you edit your pictures on Instagram? Oke guys, jadi gue udah lumayan sering sih ditanya question tentang gimana gue edit foto gue. Jadi dulu gue sih edit pakai VSCO, kalau lu orang tahu itu aplikasi dari HP. Tapi belakangan ini gue pakai Lightroom. Jadi tuh tiap kali gue foto, gue selalu foto dalam RAW atau enggak, sebenarnya JPEG juga boleh sih. Cuman kalau kalian mau lebih efektif, lebih detail, lebih precise warnanya segala macam, mendingan foto pakai RAW tapi memorinya lebih gede. Nah dari RAW itu kalian pindahin langsung buka lewat Lightroom. Nah dari Lightroom biasa gue mainin antara kontras atau nggak exposure segala macam and balance graph-nya loh. Jadi kalau buka Lightroom pasti tahu ada section yang di atas HSL yang saturation segala macam, itu gue juga mainin, dan it's like trial and error sih. Jadi kalau kalian udah makin sering ngedit, lama-lama kalian pasti terbiasa dan mata kalian tuh makin jeli gitu loh untuk melihat gimana sih, kayak aduh ini warnanya kurang ya, aduh ini warnanya kayaknya rada butek ya, aduh ini fotonya kayaknya kurang pas di sini, aduh ini fotonya kayaknya kurang kontras atau kurang sedikit perfection di mana gitu kan, pasti makin jeli lah kalau semakin sering latihan edit. Jadi tipsnya kalau misalkan udah edit di Lightroom, biasa gue pindahin lagi ke HP, abis itu final touch gue edit di Instagram. Tapi di Instagram biasa kan foto kadang tuh bisa ke-compress tuh kalau dari Lightroom. Nah gue make sure lagi di Instagram dengan, biasanya gue tambahin sharpness atau gue tambahin clarity, atau sekarang namanya apa sih, structure ya masalahnya, atau nggak gue mainin yang kontras gambar di atas lagi. itu nggak sih? Iya. Dan juga gue mainin lightingnya dikit. Soalnya kadang kalau misalnya kalian edit di komputer misalnya nih, terus kalian buka di HP atau di Instagram, itu bisa kelihatan agak beda. Dan kalau kalian mau bener-bener teliti aja, mending diedit lagi di Instagram. Jadi cara ngeditnya itu dari kamera pindahin ke Lightroom, dari Lightroom bisa langsung ke Instagram, atau kalian mau langsung post itu juga boleh. Kalau gue juga pakai Lightroom sama Instagram sih. Pokoknya edit warna-warna di Lightroom, ya final touch di Instagram. Guys, jadi itu aja buat Q&A hari ini. This is the 13 questions dari questions yang kita pilih, dan mungkin kita bakal adain lagi ya sometime in the future. And that's all guys. Thank you for watching 6-2. Stay tuned for our next videos. Go and listen. And go there, don't forget to subscribe, like, and comment. See you guys.